Udah record ya. Oke, saya ulang lagi ya. Oke, jadi nasionalisme, bela negara, pertahanan negara, dan patriotisme. FR yang beredar 3 hari ini, dia ada 2 jenis soal, di mana soal yang paling pertama ini adalah soal yang paling gampang, di mana adik-adik itu sisa memilih kira-kira kalimat atau wacana tersebut dia masuk kategori apa, apakah nasionalisme, bela negara, pertahanan negara, patriotisme, atau cinta tanah air, rela berkorban. Itu banyak ya istilah-istilah yang digunakan dalam tes wawasan kebangsaan. Itu adalah tipe soal pertama. Dan tipe soal kedua itu adalah dengan menentukan ruang lingkup sasaran atau tujuan dari keempat istilah ini. Nah, kita mulai dari sisi yang pertama. Oke. Nah, ketika adik-adik melihat soal yang berhubungan dengan istilah ini, nasionalisme, bela negara, pertahanan negara, dan patriotisme, hal yang paling pertama yang adik-adik harus ingat adalah yang ditanyakan di soal itu pada area apa. Nah, berdasarkan dari FR yang beredar dari 3 hari ini, saya melihat bahwa ada 4 area yang ditanyakan. Yang paling pertama itu berhubungan dengan secara lingkup internasional. Yang kedua itu berhubungan dengan bangsa dan negara, masyarakat, sekolah, instansi kerja. Malah ada juga yang bertanya mengenai sikap Anda atau bagaimana yang Anda lakukan dalam kehidupan berkeluarga. Jadi di sini adik-adik ketika melihat soal yang panjang, terus di optionnya itu ada nasionalisme, bela negara, pertahanan negara, dan patriotisme, lihat terlebih dahulu areanya di mana. Karena area ini nanti yang membantu adik-adik untuk mengeliminasi pilihannya. Ya, jadi untuk mengeliminasi pilihannya. Karena biasanya seperti ini. Dalam soal yang penalaran itu sebenarnya tidak sulit. Ya, cuman dalam pilihannya itu benar semua. Bagaimana caranya mengeliminasi? Teknik yang paling pertama adalah melihat area dari istilah tersebut. Jadi kalau disuruh memilih berdasarkan pilihan yang ada di bawah ini, yang mana implementasi bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berarti pilih jawaban yang mengarah kepada kehidupan bermasyarakat. Adik-adik sudah bisa mengeliminasi yang ruang lingkupnya negara, ruang lingkupnya keluarga, maupun ruang lingkupnya sekolah. Ya, ini adalah tips pertama. Nanti kita akan lebih banyak ketemu dengan soal ya. Nah, berikutnya adalah terkait mengenai pemahaman keempat istilah ini. Ya, jadi kalau menemukan 4 istilah ini, yang paling pertama adalah memahami 4 makna dari istilah-istilah ini. Saya sudah merangkum terkait mengenai istilah-istilah ini. Ya, di sini sudah kelihatan nasionalisme, pertahanan negara, patriotisme, dan bela negara. Ya, ada 4 istilah yang saya sudah rangkum dan saya rangkumnya ini dapat dari literatur yang pilot ya. Di sini teruji kebenarannya. Nah, nasionalisme, pertahanan negara, patriotisme, dan bela negara. Kalau misalkan ada yang berpikir mana cinta tanah airnya, nanti saya jelaskan dari slide kedua dari pertama. Jadi nasionalisme, keywordnya itu selalu berhubungan dengan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Ya, keywordnya adalah rasa cinta terhadap bangsa dan negara, dan selalu identik dengan identitas negara. Yang mana dibilang identitas negara? Adik-adik itu bisa membuka Undang-Undang Dasar pasal 35, 36, itu berhubungan dengan bendera, bahasa, lagu, dan lambang. Ya, jadi kalau misalkan ketemu sama soal yang berkaitan mengenai identitas negara, ya bisa dipastikan bahwa itu adalah berkaitan dengan nasionalisme. Ini nanti yang akan membedakannya dengan cinta tanah air. Nah,
Istilah yang kedua adalah pertahanan negara. Ini yang paling banyak saya temukan menurut saya dan literatur yang saya baca terkait mengenai keyword pertahanan negara. Paling pertama, keyword pertahanan negara yang adik-adik harus pahami adalah usaha mempertahankan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan. Jadi ada 3 keyword dari pertahanan negara. Pertama, kedaulatan NKRI, jadi kedaulatan sebagai sebuah negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ya, jadi ada 3 yang dipertahankan. Yang pertama itu kedaulatan. Jadi kapan dia katakan sebagai negara? Ketika dia adalah negara yang berdaulat, punya rakyat, punya wilayah, punya pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua adalah dia utuh, wilayahnya utuh, keutuhan wilayahnya itu jelas batas-batasnya dari mana ke mana. Dan yang terakhir adalah keselamatan. Keselamatan yang dimaksudkan di sini adalah rakyatnya. Apakah pemerintah dan negara dapat menjamin keselamatan bangsa dan negara. Nah, selain dari keyword tersebut, kalau ketemu sama soal seperti ini, adik-adik harus juga lihat apakah di soal itu bisa menggambarkan AGHT. Apa itu AGHT? Ya, AGHT itu adalah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Jadi AGHT itu adalah ancaman, gangguan, hambatan. Contohnya kalau dia ancaman itu seperti terorisme, radikalisme, ya, hal-hal yang berkaitan mengenai hal-hal tersebut. Nah, berikutnya adalah yang berkaitan mengenai patriotisme. Ya, saya sih bisa menjelaskan kepada peserta-peserta saya atau siswa-siswa saya, dia alurnya rasa cinta yang akhirnya diwujudkan dengan tindakan nyata. Tindakan nyata itu adalah bela negara, dan ketika tindakan nyata itu dilaksanakan dengan totalitas dan melebihi kapasitasnya, maka itu sudah dikatakan sebagai patriotisme. Jadi saya ulang, nasionalisme itu adalah rasa cinta terhadap bangsa dan negara, ya, identik dengan identitas negara. Jadi cakupannya adalah rasa cinta dan diwujudkan menjadi sebuah tindakan. Nah, tindakannya itulah, ya, tindakannya itulah yang menjadi sikap bela negara. Nah, ketika sikap, perilaku, dan tekad itu telah melebihi kapasitas kita sebagai manusia, ya, melebihi kapasitas kita pada profesi-profesi kita, berarti sudah disebutkan sebagai langkah atau upaya patriotisme. Nah, simpelnya seperti itu adik-adik semua. Jadi keempat istilah ini sebenarnya menggambarkan terkait mengenai sebuah upaya. Ya, sebenarnya kalau saya mengajar di kantor, ya, saya kebetulan pengajar di kementerian yang mengajar juga dengan materi seperti ini, kami tidak menemukan sebenarnya perbedaan, karena ini adalah step-step yang harus dilalui oleh seluruh warga negara Indonesia. Cuman karena ini sudah melangkah kepada soal seleksi kemampuan dasar, oleh sebab itu kita akhirnya menemukan batasan-batasan di antara 4 istilah ini. Oke? Nah, berikutnya adalah bela negara itu sendiri. Ya. Pada konteks bela negara, ya, itu dikenal terdapat 4 nilai dasar. Jadi kalau misalkan tadi adik-adik bertanya di mana cinta tanah air, cinta tanah air itu sebenarnya satu kesatuan dari bela negara. Jadi satu kesatuan dari bela negara. Nah, bela negara itu adik-adik harus pahami bahwa dalam modul bela negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, dia membagi menjadi 4 nilai dasar bela negara. Ya, nilai pertama adalah cinta tanah air. Nilai yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Nilai ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara.
Nah, di sini saya juga sudah menentukan keyword-keywordnya ya. Saya sudah mengambil intisari dari modul-modul yang sudah saya baca. Tadi saya sudah sampaikan bahwa nasionalisme itu juga cinta. Cinta tanah air juga tentunya adalah cinta. Apa yang membedakannya? Kalau nasionalisme, rasa cintanya itu lebih mengarah kepada bangsa dan negara yang dikerucutkan menjadi identitas negara. Sedangkan cinta tanah air itu lebih condong kepada produk-produk yang menarasikan nama baik tanah air Indonesia. Jadi kalau misalkan soalnya yang berhubungan dengan menggunakan baju batik, ya berarti itu adalah cinta tanah air. Dan produk-produk asli Indonesia, berarti itu adalah cinta tanah air. Sedangkan kalau dia sudah mengarah kepada identitas negara, ya, yang identik dengan negara, mau itu warna merah, warna putih, baru itu ada cinta tanah air. Itu adalah nasionalisme. Nah, nilai yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Jadi, yang saya temukan, mereka menghilangkan bela negara itu, tapi memunculkan 4 nilai. Jadi, adik-adik itu bisa menentukan yang mana kira-kira yang lebih condong kepada nilai dasarnya. Nah, kalau sadar berbangsa dan bernegara, dia akan fokus kepada cita-cita dan tujuan. Ya. Nah, kalau dia sadar berbangsa dan bernegara, biasanya areanya, yang tadi saya sudah jelaskan, area yang ditanyakan adalah area-area masyarakat. Jadi, jangan sampai adik-adik menganggap bahwa bela negara itu hanya fokus terhadap rela berkorban saja ya, yang nilai keempat ini. Tapi dalam bela negara itu dia punya konsep definisi yang luas. Ya. Nah, nilai yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini juga yang saya temukan di FR. Jadi, dia ada beberapa kalimat, terus kita disuruh memilih tuh, yang mana yang bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, kalimat-kalimat yang digunakan adalah pada nilai setia pada Pancasila. Jadi, hati-hati. Jangan sampai adik-adik menganggap bahwa kalimat-kalimat Pancasila, butir Pancasila itu bukan bela negara. Karena ternyata pada nilai dasar bela negara itu ada nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi kalau misalkan areanya ditanyakan mengenai kehidupan sehari-hari, yang kita pasti temukan di situ adalah implementasi Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi jangan sampai bela negara itu pengabdian profesi saja ya. Tolong menolong, ya, gotong royong itu juga bela negara dalam area keluarga, ya, dalam area-area keluarga. Dan yang terakhir nilainya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, ini identik dengan pengorbanan dan pengabdian. Nah, bela negara inilah, ya, bela negara inilah pada nilai keempat ini yang menjadi irisan pertahanan negara. Karena pertahanan negara sama tadi ya, rela berkorban. Dan beririsan juga dengan patriotisme. Jadi patriotisme ada rela berkorban, pertahanan negara ada rela berkorban. Bedanya apa? Kalau rela berkorban di bela negara, ya, rela berkorbannya berhenti pada profesinya saja. Jadi dia rela berkorban dia sebagai dokter. Berarti profesinya hanya sampai di situ saja, membantu orang yang sakit. Tapi kalau rela berkorbannya pada pertahanan negara, berarti condong kepada profesinya sebagai komponen utama, yaitu TNI, dan ditambah lagi pada indikator-indikator yang berkaitan mengenai AGHT. Sedangkan rela berkorban pada patriotisme, ingat sekali lagi kalau patriotisme, rela berkorban itu totalitas. Jadi dia tidak akan ada tapisan-tapisan ya. Dia mau menolong tapi harus dibayar, berarti itu tidak sampai ke patriotisme. Karena kalau bela negara kan fee atau honor itu masih tetap dikatakan sebagai bela negara. Kenapa saya katakan seperti itu? Dalam bela negara dikenal namanya upaya bela negara. Ya, upaya bela negara ini terbagi menjadi 4. Dan upaya bela negara ini yang diterapkan oleh komponen pendukung. Komponen pendukung rakyat.
Jadi 4 upayanya: pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Kalau simpelnya wamil atau wajib militer. Ya, tapi kan di Indonesia tidak ada wajib militer ya. Adik-adik bisa menemukan pelatihan dasar kemiliteran itu biasanya di Paskibraka, ya, atau misalkan Karang Taruna, ya, itu ditemukan mengenai pelatihan-pelatihan kemiliteran. Yang ketiga adalah pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Dan yang terakhir adalah pengabdian sesuai profesi. Nah, ini yang banyak. Lalu yang keluar kalimat-kalimat yang sering keluar adalah pada upaya yang keempat ini, pengabdian sesuai profesi. Jadi ketika kita sebagai murid, kita sebagai siswa, kita sebagai mahasiswa bersungguh-sungguh belajar, itu tetap dikatakan sebagai bela negara. Ya, jadi ini yang keluar tahun lalu. Ya. Kalau tahun lalu itu soalnya itu lebih banyak mengarah ke yang COVID-COVID. Ya, dia bertanya kalau misalkan masyarakat taat pada aturan, kira-kira itu apa? Nasionalisme kah, bela rakyat? Nah, itu yang lebih banyak yang keluar. Nah, tahun ini dia lebih banyak kepada kehidupan sehari-hari. Nah, itu materi singkat saya, ya, ini adalah materi singkat saya terkait mengenai 4 istilah tersebut, ya, plus dari istilah-istilah kecil. Ya, ada yang bertanya. Ya, nanti materinya akan saya share ke admin, nanti diambil. Ya. Untuk penjelasannya ada yang mau ditanyakan? Atau kita langsung ke soal? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aktifkan mic-nya, nanti akan saya jawab. Tidak ada? Oke, kita langsung Kak, ke soal. mau bertanya, Kak. Oke, Kalau silakan. soal bahasa Indonesia, Kak, yang Kenapa? tentang kalimat partikel, kata baku, kalimat baku, masuk kemana itu, Kak? Atau dibahas besok? Ya, untuk bahasa Indonesia 2 kali pertemuan kayaknya tidak tercover, Fauzi. Yang akan saya cover besok itu adalah Pancasila dan banyak luar itu adalah dari penalaran Undang-Undang Dasar dan Pancasila untuk hari kedua. Jadi saya tidak menjelaskan mengenai bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Indonesia dia tidak perlu penalaran, cukup pemahaman terkait mengenai ejaan tersebut atau kalimat-kalimat tersebut. Seperti itu, Fauzi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Mengenai ini, Kak, yang 4 komponen tersebut kan ada juga yang disebut falsafah negara, sama ideologi negara, sama dasar negara. Ya, pasti apakah ada penalarannya juga gitu? Ya. Bisa contoh falsafah negara gitu. Ya, makasih, Kak. Ya, ada. Besok itu yang akan saya jelaskan. Untuk hari ini saya akan fokus ke 4 istilah itu dulu. Oke? Nggak apa-apa ya, supaya diskusi kita tidak terlalu jauh. Jadi yang ditanyakan tadi itu terkait mengenai fungsi Pancasila. Kalau di kolom chat, Bebalala itu apa? Bebalala itu adalah singkatan dari bendera, bahasa, lambang, dan lagu. Jadi bendera, bahasa, lambang, dan lagu. Itu adalah identitas negara. Jadi identitas nasional itu ada di pasal 35 dan 36. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Saya, Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misal ada atlet gitu yang mewakili Indonesia lomba, misalkan SEA Games itu masuknya apa, Kak? Bela negara atau gimana? Panggilnya Cia ya. Nah, ini bagus nih pertanyaannya Cia. Cia, ini pertanyaannya FR tahun lalu nih. Ya, FR tahun lalu juga keluar seperti itu. Jadi tahun lalu itu adalah momennya Olimpiade. Momen Olimpiade sehingga 2 momen waktu tahun lalu. Olimpiade dan COVID. Jadi pertanyaan lebih banyak mengarah ke sana. Nah, ketika atlet itu ikut turnamen, kira-kira dia masuk
nasionalisme, bela negara, atau apa gitu kan. Nah, kita kembali lagi ke keyword yang tadi saya sudah sampaikan, Cia, bahwa kalau dia mengabdikan pada profesinya, atlet kan profesi juga ya, dia akan mendapatkan uang. Jadi tidak sampai dikatakan sebagai patriot, ya, dia pada istilah bela negara saja. Tapi soal tahun lalu itu ada juga yang memberikan narasi seperti ini. Saya ambil contoh Anthony Ginting ya, karena tahun lalu itu Anthony Ginting. Tahun lalu itu seperti ini, Anthony Ginting itu akhirnya mendapatkan medali perak dengan mengerahkan seluruh ya kemampuannya, walaupun dia harus cedera, ya, dia harus terjatuh dan berdarah. Narasinya seperti itu. Nah, kita kembali ke keyword patriotisme tadi. Ya, kapan dikatakan sebagai patriotisme? Ketika dia melampaui kapasitasnya sebagai manusia. Ya, contohnya lagi seperti apa? Misalkan kalau kasus COVID ya, kasus COVID-19 tahun lalu itu dokter, tenaga kesehatan itu dia melakukan tugasnya melebihi dari tusinya atau tugas fungsinya sebagai seorang tenaga kesehatan. Dulu itu misalkan, contoh ya, dulu itu perawat, dia merawat, tapi kalau pasiennya meninggal, dia juga yang dia mengkebumikan, dia juga yang dia mensolatkan, dia mengkebumikan. Sehingga dapat dikatakan sebagai patriotisme karena selain mengabdi pada profesinya, dia juga totalitas terhadap pengabdiannya pada bangsa dan negara. Seperti itu, Cia. Terjawab, Cia? Tapi kalau misalkan di opsi ada opsi cinta tanah air, itu ambilnya yang mana, Kak? Jangan ambil cinta tanah air. Cinta tanah air itu hanya ada 2 option. Dia pada produk atau pada wilayah-wilayah Indonesia. Apa yang dimaksudkan wilayah Indonesia? Misalkan dia membersihkan lingkungan, ya, menjaga ketentraman lingkungan, itu dibilang cinta tanah air. Tapi kalau dia rela berkorban, tapi rela berkorbannya pada profesi, berarti itu adalah bela negara. Tapi kalau dia sudah melewati kapasitasnya, berarti itu dia sudah masuk patriotisme. Gimana, Cia? Oh iya, terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, ini ada di kolom chat Isma yang menggunakan batik tadi masuk cinta tanah air. Nah, tadi saya sudah sampaikan nih, identitas negara yang ada di nasionalisme itu lebih condong kepada konstitusi. Sedangkan cinta tanah air itu adalah nama baik bangsa Indonesia. Ya, jadi kenapa dia menggunakan produk tersebut? Karena tujuannya untuk menjaga nama baik, mengharumkan nama baik Indonesia. Makanya kalau batik itu lebih mengarah ke cinta tanah air. Gimana, Isma? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke soal. Kalau tidak ada pertanyaan ya. Oke. Mana ya? Kak, oh Kak, iya, silakan. Bentar mau tanya. Boleh. Berarti kalau nasionalisme itu lebih ke lingkupnya kayak masyarakat, kayak gitu. Tapi kalau misalnya cinta tanah air itu berarti lingkupnya lebih kecil ya? Kalau dibilang lingkup juga tidak. Kalau panggilnya siapa nih? Bila ya? Atau Bintang? Kalau kita berbicara lingkup itu tidak bisa menjadikan filter untuk menjawab. Hati-hati. Karena di bela negara itu bisa areanya keluarga, nasionalisme bisa areanya keluarga, patriotisme juga bisa areanya keluarga. Oleh sebab itu tadi saya kasih keywordnya adalah kepada identik-identiknya seperti apa. Karena sebenarnya kalau realnya ya, kalau nanti masuk di dunia pemerintahan, saya kurang tahu nanti ada mau daftar di instansi atau di sekolah kedinasan di mana. Tapi kalau nanti adik-adik nanti lulus di salah satu instansi sekolah kedinasan dan nantinya akan CPNS, ketemu namanya Latsar, ya, pelatihan dasar. Semua istilah-istilah tersebut ada dalam satu modul, ada dalam satu bundel materi
yang tidak ada perbedaannya, karena sebenarnya mereka adalah benang merah. Nah, kami pengajar TWK melihat perbedaannya ketika kita lihat FR-FR yang beredar. Oh, ternyata dia memisahkan nasionalisme itu lebih identik kepada identitas negara. Sedangkan cinta tanah air itu lebih mengarah kepada produk-produk yang menggambarkan ya nama baik Indonesia itu sendiri. Karena namanya cinta tanah. Ya, kalau kita mau lihat secara terminologinya ya. Seperti itu, Bila. Sabila Bintang. Gimana, Dek? Aman? Ya, ya Kak, makasih. Ya. Ada lagi? Oke. Jadi deh ya. Kita masuk ke soal. Jadi soal yang saya tampilkan di sini adalah 7 nomor soal lots. Ya, hanya 7 nomor soal lots. Selebihnya nanti adalah soal yang berkaitan mengenai FR yang beredar, tapi saya sudah modifikasi. Jadi saya mohon bantuannya adik-adik untuk membantu saya kira-kira menurut adik-adik apa jawabannya, ya? Oke, saya zoom out dulu. Oke. Simple kok soalnya, karena masih yang sederhana. Oke, silakan dibaca nomor 1 kira-kira apa jawabannya. Silakan tulis di kolom chat ya, supaya saya bisa baca. Oke, ada yang jawab error, ada yang jawab bravo. Sudah terpecah ini ya. Ada yang jawab bravo dan error nih. Nah, ayo. Baru nomor pertama ini ya, sudah terpecah ya. Oke, kita tunggu dulu, berikan kesempatan untuk membaca. Yang jawab bravo dan error. Jadi kalau sudah ketemu sama ini, pasti tidak bukan pertahanan negara dan patriotisme. Jadi kalau ada yang jawab patriotisme dan pertahanan negara, waduh. Mari perbanyak berdoa ya, kalau jawabannya Charlie atau Delta. Nah, oke, saya jawab ya. Nah, di sini di soal dia bilang seperti ini, bergotong royong membersihkan dan menjaga keasrian lingkungan. Ya. Kenapa bukan nasionalisme? Karena ini dia tidak menyebutkan mengenai identitas negara itu sendiri, walaupun ini adalah Indonesia ya. Walaupun dia berhubungan dengan Indonesia. Jadi kita sudah coret alfa, delta, dan error. Ya, pasti ini sudah salah. Nah, antara bravo dan error. Nah, adik-adik kalau misalkan ketemu dengan soal ini dan ada jawaban yang lebih spesifik, berarti itulah jawabannya. Oke, jadi saya berikan sedikit tips. Ya, nanti itu soal penalaran seperti itu. Soal penalaran itu sebenarnya semua jawabannya benar, tapi ada yang lebih baik. Sama dengan soal nomor 1 ini. Bela negara, ya, terdapat 4 nilai dasarnya, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, kalau ada yang lebih spesifik, maka itulah yang adik-adik harus jawab. Jawaban yang benar adalah bravo. Karena yang lebih spesifik itu adalah cinta tanah air. Oke, aman ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Nomor 2 ini kira-kira apa jawabannya? Error, oke. Wah, ini baru nomor 2 kayaknya berat-berat ini. Ayo, apa jawabannya? Menurut adik-adik. Next. Oke, apa lagi? Oke, ada yang kasih penjelasan nih. Adisya Putri. Oke, karena pengamalan sila. Ada yang jawab Charlie, patriotisme.
Alfa, nasionalisme. Oke. Error, Bravo. Oke, saya jawab ya. Nah, adik-adik semua kalau ketemu sama soal ini, ya yang kita garis bawahi adalah keragaman suku dan adat istiadat. Nah, keragaman suku dan adat istiadat itu yang paling pertama ini tidak mungkin Charlie. Jawab Charlie enggak ya? Ada yang jawab Charlie. Ya, tolong. Yang jawab Charlie ya. Ingat ya, keyword dari patriotisme itu adalah sikap, perilaku, dan tindakan melebihi kapasitas dan totalitas. Di sini itu tidak ada menggambarkan totalitas secara melebihi kapasitas Anda ya. Ya ikut serta dalam komunitas itu bukan hal yang harus memberikan Anda label pahlawan. Itu kasarnya ya kalau mau disebut sebagai patriotisme. Terus tidak mungkin Delta. Ada yang jawab Delta. Pertahanan negara. Ingat, kalau pertahanan negara itu kan tadi ada dua keywordnya ya. Pertahanan negara yang paling pertama berhubungan dengan menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan. Apa yang dimaksud dengan tiga hal tersebut? Ya karena ada ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Yang nomor 2 ini tidak menyebutkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sehingga tidak mungkin patriotisme, tidak mungkin pertahanan negara. Kenapa bukan Bravo, bukan cinta tanah air? Karena dia tidak berbicara mengenai tanah air, ya, produk maupun wilayah-wilayah. Yang dia bahas adalah suku dan adat istiadat. Ya, nasionalisme juga bukan, karena dia tidak berbicara mengenai identitas. Ya, identitas negara. Sekali lagi, nasionalisme adalah identitas negara. Jadi jawabannya adalah error. Ya, kalau misalkan kita kembali tadi ke nilai dasar bela negara, ada yang namanya sadar berbangsa dan bernegara. Makna dari sadar berbangsa dan bernegara adalah kepribadian, fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Jadi dalam sadar berbangsa dan bernegara, suku bukan identitas negara, identitas bangsa dia, bukan identitas negara. Ya, jadi bela negara, ya salah satu nilainya adalah sadar berbangsa dan bernegara, di mana makna dari sadar berbangsa dan bernegara itu adalah berkaitan mengenai kepribadian bangsa itu sendiri. Sehingga jawabannya adalah error. Aman? Ada pertanyaan sampai nomor 2 ini? Ditya bertanya nih, apakah cinta tanah air itu hanya berlaku pada produk dan daerah-daerah saja? Kembali lagi kepada soal yang beredar. Ya, berdasarkan soal yang beredar, kalau kita kembali ke dunia nyata, sebenarnya cinta tanah air itu tidak bisa kita beda-bedakan. Tapi kalau saya lihat, saya pengajar tes wawasan kebangsaan itu mulai dari tahun 2017. Ya, dari tahun 2017, dan kami sudah menemukan formulanya. Ini baru mau dia, ya. Jadi kita sudah menemukan formulanya kalau cinta tanah air itu akan fokus kepada produk-produk atau tanah air itu sendiri. Jadi wilayahnya itu adalah wilayah pada lingkungan. Kalau misalkan dia bermasyarakat, kalau misalkan wilayah berarti wilayah dalam lingkup kecil. Ya. Oke. Ada yang bertanya. Identitas negara itu kan bahasa mana tadi? Oke. Ini saya izin baca 2 pertanyaan. Setelah itu saya masuk ke nomor ketiga ya. Saya mau jawab dulu pertanyaannya Wahid. Wahid bilang seperti ini. Soal nomor, ya kembali lagi ke nomor pertama, ada apa-apa ya. Nomor pertama itu kan pengamalan sila kelima seharusnya bela negara. Ya kalau misalkan kita pakai sistem itu, berarti semua bela negara. Ya. Kalau kita mau pakai sistem itu secara keseluruhan. Tapi kembali lagi kepada teknik untuk menentukan ke-5 istilah yang ada di soal. Adik-adik itu harus melihat istilah yang akan lebih spesifik. Yang nomor 1 itu spesifiknya adalah cinta tanah air.
Walaupun sebenarnya bela negara itu masuk ya dalam pembagian cinta tanah air. Jadi spesifiknya adalah cinta tanah air. Tadi saya sudah jelaskan. Terus berikutnya pertanyaan Ditya. Kalau membeli produk dalam negeri menaikkan ekonomi itu apa? Apakah cinta tanah air? Betul, cinta tanah air. Karena tadi saya sudah bilang keywordnya adalah produk-produk yang mengharumkan ya, mengharumkan tanah air, mengharumkan berkaitan mengenai tanah air itu sendiri. Oke, yang baru datang. Terakhir ya, B Balala itu adalah bendera, bahasa, lambang, dan lagu. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Silakan dijawab. Nah, kalau saya lihat dari kolom chat ini sudah terbagi dua ya, ada yang jawab patriotisme dan bela negara. Ya, jadi jawabannya adalah bela negara. Ingat sekali lagi, kalau dia tidak melebihi kapasitasnya sebagai manusia, membantu itu, ya betul sekali ya, rela berkorban. Kecuali kalau dia, kapan dia katakan patriotisme kalau kalimatnya seperti ini. Ikut bergabung dalam gerakan relawan dalam membantu korban bencana alam, walaupun akses ke sana itu terbatas dan tidak ada jaminan dia bisa kembali. Ya, tidak ada jaminan dia bisa kembali karena saya ambil contoh seperti ini. Saat tsunami Aceh di tahun 2005, ya, banyak relawan yang akhirnya ke sana, tapi banyak juga yang batal ke sana karena kondisi di sana kita tidak tahu aksesnya seperti apa. Nah, itu adalah patriotisme. Jadi totalitas tanpa batas. Ya, sedangkan yang di soal ini dia lebih condong kepada nilai dasar rela berkorban. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Silakan dijawab. Nomor 4 ya. Oke, silakan dijawab nomor 4. Ya, ini menolak mengikuti pembacaan teks Pancasila. Ya, jadi dia adalah alfa nasionalisme. Ya, jadi dia identitas. Oke, kita lanjut nomor 3. Ya, bela negara. Oh, sudah dijawab nomor 5 ya. Nomor 5. Silakan. Nomor 5 ini harusnya tidak ada yang salah lagi ya. Ya. Oke, aman ya. Nomor 5 gampang ini mah. Lanjut. Nomor 6. Terakhir, soal terakhir sebelum kita masuk ke soal penalaran. Oke. Nomor 5, cinta tanah air.
Oke, jadi yang nomor 6 ini adalah patriotisme. Good. So far so good ya. Ya, sudah terjawab secara keseluruhan. Ini simpelnya. Ya, berdoalah mudah-mudahan soalnya simpel ya. Nomor 4 tadi nasionalisme, alfa. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke soal yang penalaran. 5 ya, tolong diperhatikan ya. 5 itu cinta tanah air, Adik. Ya. Kita masuk ke soal penalaran. Ingatnya soal penalaran itu teliti membaca. Sebenarnya seperti ini. Ketika menjawab soal penalaran itu saya selalu tekankan kepada adik semua bahwa wawasan kebangsaan itu adalah tes yang paling gampang di antara 2 tes yang lainnya, tes intelijensi umum dan tes karakteristik pribadi. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau dia tes wawasan kebangsaan, adik itu tidak perlu menghafal A sampai Z ya. Tidak perlu menghafal, cukup mengasah kemampuan nalarnya adik-adik semua. Adik-adik semua saya izin dulu ya, cas laptop sebentar sekali. Saya tinggal colok dulu sebentar. Oke, kita lanjut ya. Ini soal penalaran, saya ingatkan sekali lagi, kalau mengerjakan soal penalaran, tenang, tarik nafas, ya baca pelan-pelan. Saya selalu bilang bahwa jawabannya ada di dalam soal. Ya, jangan panik. Kalau ketemu sama penalaran itu gampang. Adik tidak perlu menghafal, tinggal teliti saja. Oke, kita masuk ke nomor 7, silakan dijawab, baca pelan-pelan, kira-kira apa jawabannya? Baca pelan-pelan, hati-hati. Ya, jadi penalaran itu dia banyak trap-nya ya, banyak jebakan Batman-nya. Ya, jadi jeleknya penalaran itu kita disuruh hati-hati. Ya, tenang, jangan panik. Tenang. Ya, tenang, baca baik-baik, belum tentu yang cepat itu benar. Ya, saya kasih waktu untuk membaca. Soal penalaran seperti itu. Dia akan menipu pembacanya yang tidak berhati-hati. Jadi hati-hati dengan soal-soal seperti ini. Gampang memang. Ya, tapi dia akan menipu yang tidak berhati-hati. Oke, kita masuk ya. Kita lihat dulu. Jadi ingat, di soal itu dia bilang cinta tanah air. Ya, ingat cinta tanah air berarti ada 2, yaitu berkaitan mengenai produk ya atau wilayah. Ya, atau wilayah. Kita mulai dulu dari yang nomor 5, mendengarkan lagu. Berarti itu adalah nasionalisme. Jadi yang jawab 5 berarti itu sudah salah. Kita sudah bisa coret. Oke. Terus kain songket itu produk karya seni budaya karya. Nomor 2, membangkitkan rasa malu jika melakukan korupsi, yaitu bela negara. Tapi bukan itu yang dicari. Ya, kita lihat nomor 1. Menghasilkan karya, oke, cinta tanah air. Demi memperkenalkan ke mancanegara, cinta tanah air.
Tapi persoalannya di sini adalah ada unsur kaufinisme. Ya, jadi di soal ini di poin pertama ada unsur kaufinisme. Apa yang dimaksud dengan kaufinisme? Atau biasanya dikenal dengan etnosentrisme. Ya, etnosentrisme diartikan sebagai paham yang mengeluh-ngeluhkan negaranya sendiri yang paling terbaik. Sehingga si nomor 1 ini adalah tidak masuk sebagai cinta tanah air. Jadi jawabannya adalah Charlie. 3 dan 4. Ya, ini jeleknya penalaran. Ya. Jeleknya penalaran itu adik-adik harus hati-hati menjawabnya. Jangan sampai kalau tadi saya baca di kolom chat kegocek katanya. Ya, hati-hati dengan soal seperti ini. Ya. Kalau tanpa negara yang baik, dia bisa masuk cinta tanah air. Nomor 2 tidak masuk. Jadi nomor 2 itu tidak masuk bela negara. Bukan tidak masuk bela negara. Yang saya maksudkan adalah tidak masuk rasa cinta tanah air. Tapi dia masuk sebagai ya nilai dasar pada bela negara. Ya, jadi saya ulang. Ya, tadi saya sudah jawab ya. Ricky Mauladi tadi bertanya kenapa poin 2 masuk bela negara. Itu tadi. Jadi kalau di bela negara tadi kan ada beberapa nilai-nilai dasar tuh. Ya. Jadi ada beberapa nilai-nilai dasar yang menggambarkan terkait mengenai bela negara itu sendiri. Sehingga kenapa dia bisa masuk ke bela negara. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hati-hati. Jadi sekali lagi saya ingatkan ke adik-adik kalau ketemu soal penalaran pelan-pelan saja. Ya. Oke, ini agak sedikit lebih gampang. Nomor 9. Pelan-pelan bacanya. Oke. Ya, sambil nunggu jawabannya teman-teman ada yang bertanya. Sahara bertanya, kedaulatan itu apa maksudnya? Kedaulatan itu seperti ini. Ketika kita dikatakan sebagai negara yang berdaulat, ketika kita sudah memenuhi 3 syarat konstitusi sebuah negara. Yang pertama itu adalah punya pemerintahan, ya, pemerintahan yang memerintah rakyat. Jadi poin keduanya adalah punya rakyat dan punya wilayah. Itu yang dimaksudkan, ya, kedaulatan itu. Pak, ada yang jawab delta. Ayo. Jadi di sini kita menjawab sama-sama ya. Di bawah ini tindakan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Ya, jadi dia mempertahankan kedaulatan NKRI. Nah, di sini adik-adik semua, ya, jawabannya ini kan sebenarnya semua benar, ya, semua benar, ya, semua benar. Oke, kita lihat ya. Dia keywordnya bendera, ya, keywordnya bendera, baju batik, mata uang, kelompok, KTP. Ya, kedaulatan itu tadi saya sudah sampaikan bahwa kapan dia disebut sebagai negara yang berdaulat ketika dia punya pemerintah, dia punya rakyat, dia punya wilayah.
Oke. Nah, kalau kita lihat dari makna kedaulatan tersebut, ya, sebagai seorang masyarakat, hal yang paling pertama, yang paling bisa kita coret, ya, yang paling pertama bisa kita coret adalah Bravo. Nggak ada yang jawab Bravo tadi kan? Coba saya lihat dulu. Ada jawab Bravo kan? Oke. A, D, E. Oke, ada yang jawab alfa, delta, dan error. Oke, jawabannya katanya alfa, delta, error. Jadi yang bertanya adalah mempertahankan kedaulatan NKRI. Kedaulatan NKRI itu dimulai dari pemerintah, wilayah, dan rakyat itu sendiri. Yang ditanyakan adalah masyarakat. Ya kan? Berarti jangan jawab yang berkaitan mengenai pemerintah. Ya. Berarti kita akan fokus kepada rakyat itu sendiri. Oke? Bisa dipahami? Ya, sampai di sini. Nah, kalau misalkan kita masuk ke soal dan pilihannya di sini, untuk menjaga kedaulatan NKRI itu dibuktikan, ya, dibuktikan dengan memiliki KTP dan KK sebagai masyarakat. Ya, jadi jawabannya sebenarnya antara alfa dan error. Itu saja sih sebenarnya. Yang lain itu dia tindakan yang terlalu jauh. Ya, uang rupiah jauh, ini juga jauh. Sisa alfa dan error jawabannya. Tapi karena dia bilang masyarakat, berarti dia sudah berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan. Oke, kita lanjut. Saya lihat dulu kolom chat. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kita lanjut ke nomor 9. Silakan dijawab. Pelan-pelan saja dibacanya, saya tunggu kok. Pelan-pelan. Oke, jawabannya delta. Ya. Oke, ini sudah sebagian menjawab ya. Ya, tidak ada yang kegocek ya. Jadi kalau ketemu soal-soal ini, ya adik-adik mungkin sudah tenang ya. Betul, semua jawabannya benar ya. Ya benar. Kalau adik-adik bacanya sekilas. Yang paling pertama bisa kita eliminasi adalah sheet ini demi tanda. Ya, jadi makna dari option B ini dia menyampaikan bahwa identitas itu hanya sebuah tanda. Padahal identitas itu tidak hanya sekedar tanda. Jadi bisa menjadi salah satu alasan, tapi tidak menjadi alasan satu-satunya alasan. Yang kedua adalah ya hubungan internasional. Itu juga alasan, tapi bukan menjadi satu-satunya alasan. Upaya menyamakan. Hati-hati. Nah ini juga nih, saya temukan FR. Hati-hati ya, Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tapi tetap satu.
maknanya tidak berarti semua perbedaan itu harus sama. Ya, hati-hati ya. Nah, di error ini sebagai upaya menyamakan seluruh perbedaan. Berarti itu salah tuh. Dia bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, ini alfa nih ya, yang ada gimana begitu ya. Wah, ini kayaknya ngece-ngece banget nih. Ada kata-kata patriotisme nih. Ya, tapi di atas itu tidak membahas mengenai patriotisme. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah bravo. Oke, aman ya, karena tidak ada yang salah. Ada pertanyaan sampai sekarang? Oke, aman ya. Oke, saya jawab dulu sedikit ya. Yang nomor 8 katanya di daerah perbatasan. Ya, di daerah perbatasan itu pengecoh. Di daerah perbatasan juga harus tetap punya KTP dan KK. Malah itu, jadi gini, tahun lalu di soal CPNS, yang keluar itu adalah sipadan ligitan. Jadi sipadan ligitan itu disampaikan akhirnya direbut oleh Malaysia. Ya, kenapa bisa? Ya, dia pertanyaan itu soal sejarah. Alasan mengapa sipadan ligitan akhirnya direbut oleh Malaysia berhasil kan seperti ini. Kenapa Malaysia itu bersikukuh bahwa kenapa dia bersikukuh itu bahwa itu wilayah mereka karena dia menganggap bahwa dari historis itu dia dijajah di Inggris. Nah, di Indonesia sendiri, kenapa sipadan ligatan itu dianggap sebagai wilayah Indonesia? Karena berdasarkan dari Konvensi Wina, di mana Konvensi Wina itu daerah pesisir terluar ditarik 200 mil ya zona ekonomi eksklusif, maka itu adalah wilayah dari negara tersebut. Nah, ternyata pada saat ditarik dari wilayah pesisir terluar Indonesia, sipadan ligitan itu masuk, ya kan? Nah, akhirnya terjadinya konflik ya, perebutan pulau. Nah, ternyata organisasi internasional, Mahkamah Internasional melakukan survei sidak ke sana dan ternyata di situ ditemukan bahwa di sana paling banyak identitas itu akhirnya tidak ditemukan. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Kita lanjut ke nomor ya, ini agak sedikit jangan gentar ya kalau ketemu sama soal seperti ini. Nomor 10, pelan-pelan saja membacanya. Saya kasih tips kalau ketemu sama soal yang panjang seperti ini, jangan baca wacananya, langsung baca kalimat pertanyaan. Ya, jadi jangan terkecoh. Ayo. Hati-hati ya, pelan-pelan. Ya, malah siswa yang saya ajar, yang saya dampingi itu saya selalu bilang seperti ini. Dalam mengerjakan TWK itu butuh kemurnian hati ya. Makanya saya selalu bilang seperti ini. Kerja TKP lah dulu. Panas-panaskanlah otaknya ya. Tenangkan pikirannya. Kerja TKP dulu, baru kerja TIU. Malah saya selalu bilang, kalau TKP itu 20 menit itu terlalu banyak. Kerja TKP dulu, 20 menit.
Sehingga TBK TIUD dapat porsi 40 menit 40 menit. Sudah mulai berubah nih. Ada yang jawab tadi di awal-awal alfa. Terus Bravo. Ayo, ada yang tidak baca kecuali ini, hati-hati. Pelan-pelan dibacanya. Oke, kita ke soal ya. Nah, ini adik-adik sekali lagi kita langsung ke, mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya. Tolong tegur saya kalau saya terlalu cepat nih, sudah mulai bingung. Nah, pertanyaannya adalah upaya nyata, upaya nyata generasi muda. Jadi kalau misalkan ada dilihat, keyword paling pertama adalah si generasi muda. Yang kedua adalah pertahanan negara. Ingat, pertahanan negara itu dibagi menjadi 3 komponen. Ya, komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung. Beda dengan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Kalau di Undang-Undang Pertahanan dikenal sebagai komponen, kalau di Undang-Undang Dasar dikenal sebagai kekuatan. Ya, jadi saya ulang lagi, mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat. Saya ulang, kalau di Undang-Undang Dasar disebut sebagai kekuatan, jadi hanya ada 2 kekuatan, kekuatan utama dan kekuatan pendukung. Kekuatan utama itu adalah TNI dan Polri. Kekuatan pendukungnya adalah rakyat. Sedangkan dalam pertahanan negara dibagi menjadi 3 komponen. Komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Si komponen utama adalah yang punya tugas itu sendiri untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan. Hati-hati ya. Sedangkan komponen cadangan, ya, komponen cadangan adalah yang sudah dilatih. Ya, saya ulang, komponen cadangan adalah yang sudah dilatih untuk siap menggantikan komponen utama atau membantu komponen utama. Jadi dia sudah mendapat pendidikan militer sebenarnya. Ya, jadi si pertahanan negara ini karena memang tugasnya dia agak berat, makanya diperjelas bahwa yang berhak untuk melaksanakan ini adalah komponen utama, bukan berhak sih. Yang punya tugas itu sendiri adalah si komponen utama. Komponen cadangan ini adalah yang dipersiapkan. Ya, dipersiapkan. Ya, kalau misalnya kita main bola, pemain bola kalau cedera, ya yang di bangku cadangan yang akan bergerak. Nah, sedangkan komponen pendukung inilah yang dikatakan sebagai rakyat pada pasal 30 ayat 2. Oke? Ya. Kita kasih lewat dulu iklannya. Iklan dulu ya. Ini si bocah sudah minta. Oke. Mana tadi? Ya, itu. Ya, pertahanan negara komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Ya, komponen di sini yang ditanyakan adalah si generasi muda. Berarti si generasi muda ini, ya, generasi muda ini akan bersinggungan dengan bela negara. Oke, jadi kalau subjek di soal itu tidak menyebutkan komponen utama dan komponen cadangan, berarti jawabannya akan bersinggungan dengan bela negara. Oke, sekali lagi bersinggungan dengan bela negara. Nah, kalau kita kembali ke soal, ya,
upaya nyata generasi muda dalam konteks pertahanan negara berdasarkan wacana tersebut. Kita mulai dari kata-kata aktif, rela berkorban, mematuhi aturan, menciptakan teknologi, berpartisipasi aktif. Ingat, kalau di bela negara, pengabdian profesi, ya, kalau dia belajar sungguh-sungguh itu adalah bela negara. Oke, sadar dan rela mengorbankan diri dalam upaya mencegah terjadinya ancaman non-tradisional. Yang dimaksud sebagai ancaman non-tradisional adalah semua ancaman yang mengaitkan mengenai teknologi. Jadi, apa dikatakan sebagai ancaman tradisional? Ketika dia hanya menggunakan senjata non-teknologi. Oke. Kalau Charlie mematuhi seluruh peraturan undang-undang, kira-kira ini pertahanan negara? Oke, kita ke delta. Menciptakan teknologi yang mampu mencegah terjadinya. Berarti inovasi. Ya, ini adalah pertahanan negara. Jadi saya garis bawahi yang pasti bela negara. Sorry. Jadi saya bundari yang pasti bela negara ya. Bela negara Bravo, Delta bela negara. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas internasional yang fokus pada pengembangan teknologi. Jadi dia berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas internasional yang fokus pada pengembangan teknologi. Sebenarnya, ya adik-adik semua kalau teliti membaca, alfa dan error itu sama-sama jawabannya. Jadi sebenarnya maknanya sama-sama belajar. Ya, jadi jawaban yang paling tidak sesuai dengan pertahanan negara adalah mematuhi aturan. Jadi jawabannya adalah Charlie. Ya, jadi dia hanya mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan. Tidak ada tindakan nyata yang keluar. Jadi dia hanya taat sebagai warga negara Indonesia. Oke, aman ya? Jadi untuk nomor ini tidak ada jawabannya yang benar. Coba saya scroll turun. Ya, tidak ada. Jawabannya itu adalah Charlie. Aman ya? Tidak ada pertanyaan? Oke, tunggu ya. Saya clearkan dulu. Ya, enggak mungkin. Oke, saya baca kolom komentar dulu ya. Saya kira saksi apa nih? Saksi hidup? Oke, saya ke Sabila dulu. Jadi kalau pertahanan negara itu harus ada aksinya. Iya betul, harus ada aksinya. Karena pertahanan negara itu sudah ada ancaman, ya, sudah ada ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Sehingga harus ada tindakan nyata yang harus diberikan. Ya. Terus pertanyaannya, ini Hanan bertanya, Kak, tadi kan pertanyaan ini pertahanan negara, tapi kenapa tiba-tiba bahas bela negara? Oke, saya ulang lagi ya. Jadi pertahanan negara itu dalam Undang-Undang Pertahanan Negara tahun 2003 itu dibagi menjadi 3 komponen. Komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Komponen utama inilah yang punya tugas memang untuk menjaga keamanan, pertahanan negara, kedaulatan negara. Ya, sedangkan komponen cadangan ya memang untuk mempersiapkan. Sedangkan komponen pendukung inilah nanti yang bersinggungan dengan bela negara. Makanya saya bilang tadi bersinggungan dengan bela negara. Sehingga kalau kita berpertahanan negara dan subjeknya itu bukan komponen utama dan komponen cadangan, makanya kita bisa menggunakan pisaunya adalah bela negara. Oke? Aman? Kita lanjut ya. Oh, masih ada yang bertanya. Komponen cadangan tuh contohnya. Jadi begini, komponen cadangan yang bisa kita ambil contoh, kalau sekarang sih di Indonesia yang sudah diberikan pendidikan militer, ya,
kalau tidak salah itu ada beberapa yang memang dia dipanggil untuk ikut pendidikan militer. Ya, memang betul-betul sudah dilatih. Jadi mereka dipilih dari aparatur sipil negara biasanya. Di Indonesia itu belum ada wajib militer. Jadi rata-rata itu diundang atau memang pilihan-pilihan dari ASN seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Mudah-mudahan tidak membuat kecewa karena kesalahan massal ya. Saya stop share dulu ya karena saya lupa hapus tadi. Oke, kita lanjut. Ya, ya. Datang penyakitnya lagi nih. Ya, jadi pelan-pelan. Yang di room ini tidak ada yang ujian besok, toh. Kalau ada yang ujian besok, terus apalagi sesi pertama, tidurlah. Kembalikan kepada sila pertama. Ya, jangan terlalu tegang, tenangkan pikirannya. Ya, kalau ada yang ujian besok, sudah serahkan kepada sila pertama. Ya, jangan terlalu kejam ya pada dirinya ya. Saya tahu ini patriotisme kalau Anda berjuang. Kita lanjut ke nomor 11. Oke, kita bahas ya. Wah, ini nih tantangannya kalau penalaran nih ya. Adik-adik harus hati-hati membaca ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kalau ketemu sama soal penalaran adik tunggu ya. Ini sudah kategori patriotisme ya. Totalitas tanpa batas nih. Jadi oke, kembali lagi ke soal ya. Jadi di sini ditanyakan adalah upaya bela negara, sikap rela berkorban warga negara. Ya, tapi dia bilang nih, ya dia bilang di sini kembali kepada wacana yang ada di soal. Ya, jadi ada wacana di soal. Sehingga adik-adik semua, kalau ada wacana seperti ini, adik-adik tidak boleh juga mengabaikan. Di soal ini berbicara mengenai pulau-pulau terluar. Jadi dia membahas saya ulang. Dia membahas mengenai pulau-pulau terluar. Kita eliminasi. Saya agak sedikit
ragu nih sama matanya yang menjawab Bravo. Kenapa? Adik-adik jangan baca kepalanya saja ya. Ya, baca juga ekornya. Kalau kami bilangnya biasa ini ikan bandeng ya. Semakin ke ekor semakin banyak tulangnya, semakin pahit. Si Alfa ini salah karena di sini Anda warga negara. Warga negara tidak diperkenankan untuk memegang senjata. Ingat ya, sehingga kenapa si Bravo ini salah. Oke. Nah, ingat karena ini adalah rela berkorban dan ini berkaitan dengan pulau-pulau terluar, maka semua yang berkaitan mengenai hal-hal adat istiadat, kebudayaan itu bukan menjadi fokus utamanya. Oke, saya ulang, itu bukan menjadi fokus utamanya, adat istiadat dan kebudayaan. Ya, kenapa pulau-pulau terluar itu bukan fokus utamanya adat istiadat dan kebudayaan? Karena seperti ini adik-adik. Semakin terluar yang dilihat oleh masyarakat atau rakyat yang ada di sana adalah bagaimana sila kelima itu dapat diwujudkan di sana. Bukan sila keduanya. Tapi sila kelima. Bagaimana negara hadir memberikan keadilan di sana. Kenapa Timur Timur akhirnya berpisah dengan kita? Kenapa ada gerakan separatisme yang ada di Aceh, kenapa ada di Papua? Karena sila kelima itu katanya itu tidak diberikan kepada wilayah-wilayah tersebut. Sehingga kalau jawaban itu berhubungan dengan adat istiadat, itu tidak mungkin jawabannya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah si Charlie. Si Charlie ini sama dengan si Bravo. Si Bravo tadi kan senjata ya. Titik fokusnya senjata. Ya. Sedangkan kalau yang Charlie, dia mengedepankan kepentingan daerah dan mengabaikan kepentingan keluarga. Sehingga jawabannya adalah Alfa. Oke, jadi hati-hati. Saya ingatkan sekali lagi adik-adik, soal penalaran itu adalah soal yang paling gampang dari 110 nomor ini. Adik-adik cukup hati-hati saja membacanya. Jangan terburu-buru, tenangkan pikirannya. Lillahi ta'ala. Kalau kita orang Islam ya sudah, serahkan kepada Allah. Ya, jangan takut. Ya, kembalikan kepada sila pertama. Kita sudah berusaha. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut ke nomor 12. Silakan dibaca baik-baik, pelan-pelan, jangan takut. Ya, betul tuh Adisha bilang. Mending salah sekarang. Pas SKD ya minimal 450 lah. Dibaca pelan-pelan, dihayati, jangan terburu-buru. Betul. Tekniknya Kadek ini bagus. Ya. Jadi kalau cari benarnya itu kan susah tuh. Kalau cari salahnya orang itu gampang. Jadi kalau misalkan ketemu sama soal penalaran, cari salahnya, jangan cari benarnya. Ya, Kadek pintar nih. 5 ini jelas ini salah ya.
coretlah yang jawab 5 itu, cari delta error itu sudah salah. Ya, jadi jangan cari yang benarnya. Susah hidup kita tuh ya. Ya, namanya saya manusia ya. Sila kedua inilah ya. Jadi kalau cari salahnya itu gampang kita cari. Oke, kita kembali ke soal ya. Jadi ya. Oke, ada yang bersuara kayaknya. Ya. Oh, ya. Saya mute ya. Oke, sudah ya. Nah, kita kembali ke soal ke nomor 12, adik-adik semua. Tadi kita pakai punya kadek nih. Kita sudah jelas-jelas ini. Ini sudah bonus ini. Ya, alhamdulillah kita bisa corek 3 pilihan. Sisa alfa dan bravo. Kalau ketemu sama ini yang membedakan alfa sama bravo kan sisa nomor 1 nih. Ya fokuslah dengan nomor 1 ini. Nggak usah baca 2, 3, 4. Mendukung anggapan. Ini kalau ada dengar suara-suara jeritan, ini bukan pembantaian ya. Jadi abaikan saja ya. Mendukung anggapan persamaan, ya, mendukung anggapan persamaan harus dikedepankan. Tadi kan saya sudah ingatkan, Bhinneka Tunggal Ika itu tidak berarti harus sama semua. Ya. Tapi Bhinneka Tunggal itu menghormati, mentoleransi perbedaan. Jadi jawabannya adalah bravo. Yolah. Ya, oke. Hati-hati, fokus. Astaga, gampang soalnya ya. Tanamkan di pikiran Anda. Soalnya gampang. Ya. Nah, nih ada pertanyaan nih. Ya, ini bagus nih pertanyaannya. Kita ke kolom chat. Alhamdulillah, adil. Oke, kita ke pertanyaannya. Saya ke pertanyaannya Hana. Kak, mau nanya nomor 3 dan 4 itu kan berkaitan budaya. Tapi bukannya nasionalisme hanya berkaitan dengan identitas negara? Good pertanyaannya. Tapi kalau kita sorot nomor 3 dengan 4, ya, tidak ada yang cuma pilihannya nomor 2. Simpelnya seperti itu. Jangan salahkan soalnya. Jadi kalau misalkan seperti ini, katakan, Pak, salah soalnya ini, Pak. Kan nggak mungkin, ya kan? Seperti itu simpel berpikirnya. Tapi sebenarnya kembali lagi ke penjelasan saya di awal bahwa kalau di dunia kerja saya di kementerian, kami mengajarkan terkait mengenai konsep nasionalisme itu sekaligus juga mengajarkan terkait mengenai bela negara. Karena sebenarnya mereka adalah istilah yang memiliki benang merah yang sama. Ya. Nah, karena pertanyaannya adalah sikap nasionalisme, hal yang pertama bisa kita lakukan adalah mengeliminasi ya, pilihan-pilihan tersebut. Seperti itu. Oke? Jadi kembali ke konsep keyword ya yang tadi saya sampaikan. Oke? Boleh saya lanjut lagi? Kita lanjut. Nomor 1, kenapa salah? Salah tadi karena dia minta persamaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Padahal makna Bhinneka Tunggal itu adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Artinya perbedaan itu tentunya nyata, ya, tapi tidak berarti semua harus sama. Oke, saya lanjut ya. Saya cek dulu kolom chat. Oke, sudah ya. Kita lanjut lagi ke nomor 13. Oke, nomor 13 silakan dikerjakan. Gampang ini, Mak. Iya, betul, Anan.
Dibaca pelan-pelan, jangan panik. Rostian ini mah jangan emosi, sabar. Oke. Dong, ini Raka siapa sih? Sabar. Semakin malam ya, tenang ya. Jangan marah-marah ya. Jadi kita kembali ke soal ya. Jadi di sini kita ke I feel ya. Ya, sikap nasionalisme yang ditunjukkan pada peristiwa tersebut. Berarti kita mau nggak mau kita harus baca wacananya ya. Ya, karena dia bilang yang ditujukan pada peristiwa tersebut. Ada apa peristiwa itu? Jadi peristiwa di sini dia bilang berjuang manis, diresmikan sebagai presiden, dan ada lagu Indonesia Raya. Yang ditanyakan nasionalisme. Kalau nasionalisme berarti bende balala ya. Oke. Rela berkorban. Ya, cinta tanah air. Ini tidak ada nilainya. Ini bangga, ini rasa cinta. Nah, kalau misalkan kita mau mengeliminasi, kita mulai dulu. Rela berkorban untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tapi kan yang ditanyanya nasionalisme. Cinta tanah air yang menggelora sehingga berani berjuang, nasionalisme yang ditanyakan. Menjunjung tinggi nama bangsa Indonesia dengan melafalkan kata Indonesia, ya bolehlah. Bangga mendengarkan lagu, ya boleh. Rasa cinta terhadap keberagaman Indonesia yang bersatu beradil makmur, tidak ada nasionalismenya, berarti antara Charlie dan Delta. Tapi yang Charlie itu dia hanya dalam bentuk kata, sedangkan yang Delta itu adalah lagu. Jadi jawabannya adalah Delta. Oke, mana ya? Kita lanjut. Ya, yang Delta jawabannya ya. Coba saya cek di kolom. Ya, Delta. Jadi bukan Charlie ya. Kalau Charlie itu dia hanya sebuah kata. Jadi padahal maknanya itu adalah terhadap lagu itu sendiri. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Ya. Zoom-nya sedikit lagi. Daripada saya di demo sama anak saya, sebentar ya. Ini sampai jam 9. Ya. Sebenarnya informasi dari admin yang Homisa itu 1,5 jam, bukan 2 jam. Tapi karena tadi saya terlambat, jadi saya berakhirnya jam 9. Ya, jadi mungkin ada miskomunikasi, proses pembelajaran atau diskusi kita itu cuma 1,5 jam untuk kedua sesi, 2 sesi. Per sesi itu 1,5 jam. Silakan dijawab nomor 14. Hanan bertanya kalau the only one si Charlie itu mau nggak mau akan ya. Kita tidak bisa menyalahkan soal. Berarti jawabannya adalah Charlie kalau memang tidak ada. Oke, nomor 14 dibaca baik-baik.
Saya ingatkan sekali lagi adik-adik semua sudah mulai tadi ke nomor 7 sampai nomor 14 yang kita bahas ini adalah soal FR yang saya sudah modifikasi. Jadi sebenarnya soalnya temanya sama, tapi pilihannya saya ganti atau saya modifikasi. Ya, jadi adik-adik semua kalau misalkan merasa bahwa ada teknik penalarannya yang kurang, ya Bismillah ya. Mulai hari ini mungkin sudah bisa terasa lagi lebih baik. Jadi hati-hati ya. Jadi tipsnya itu tenang. Ya. Tenang, tenang dan tenang. Jangan nangis di Tera, ya. Tenang, tenang. Bisa insya Allah. Oke, jadi kita, sudah ya. Alfa, Bravo. Ya, rata-rata jawabannya Alfa sama Bravo. Ada yang jawab error. Oke, kita ke soal. Ya, pasal 33 ayat 1. Nah, ini nih besok insya Allah saya akan bahas mengenai Undang-Undang Dasar. Jadi soal Undang-Undang Dasar itu dia mention, jadi dia mention pasalnya, terus dia sebutkan klausulnya. Nah, yang ditanyakan ternyata makna dari klausulnya. Nah, berarti kan kita sudah punya bekal ya. Harusnya seperti itu. Oke, kita ke nomor 14. Dia bilang hal tersebut bertujuan untuk apa? Apa yang dimaksud bertujuan? Oh iya, betul. 2 besok. Sorry. Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Pengamalan Pancasila. Oke, saya kembali lagi. Jadi di sini ditanya tujuan. Tujuan apa? Tujuan asas kekeluargaan. Dia bilang konsep kekeluargaan itu diusung dalam konstitusi. Terus ada yang dibilang lagi nasionalisme. Nah, ternyata ya, asas kekeluargaan pada perekonomian berdasarkan pasal 33 ayat 1 itu dikenal dengan nasionalisme ekonomi. Ya, jadi nasionalisme ekonomi. Sebenarnya tanpa kita tahu bahwa itu adalah nasionalisme ekonomi, ini kita bisa jawab kok. Ya, saya make sure dulu jawabannya ada di semua. Alfa dengan Alfa Bravo ya, Alfa Bravo error. Oke. Terus ya, kita ke error lah. Ya, mengedepankan perekonomian yang menjunjung tanah air. Ya, bagus. Menghadirkan perekonomian dengan mengutamakan ekonomi domestik. No. Perekonomian itu berbicara mengenai domestik dan internasional. Membangun konsep perekonomian yang bangga terhadap bangsa Indonesia. No. Perekonomian itu berbicara tidak hanya terhadap bangsa Indonesia saja. Ya, jadi jawabannya benar. Ya, membangun konsep perekonomian yang bangga terhadap bangsa Indonesia, tapi tidak terlalu. Jadi jawabannya yang Charlie ini benar, ya. Tapi ada yang lebih baik. Jadi soal penalaran itu seperti itu. Ya, kenapa akhirnya mereka bingung? Ada bingung karena semua jawabannya benar. Kembali lagi ke tips pertama, ketika jawabannya semua benar, berarti pilih yang terbaik daripada yang terbaik. Yang Bravo, yang Bravo salah ya. Jelas ini salah. Jadi yang pasti salah itu Bravo dan Delta. Kalau tadi Delta itu dia hanya fokus pada domestik, kalau Bravo itu dia mengartikan kekeluargaan itu adalah keluarganya. Jadi betul-betul keluarga maknanya kalau yang Bravo. Oke? Nah, kalau Alpha, untuk membangun perekonomian dengan mengutamakan kepentingan nasional. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ketika kita berbicara mengenai perekonomian, berarti berbicara mengenai kepentingan nasional atau kepentingan umum. Ya, nama saya perekonomian. Kalau uang kas ya mah itu untuk kepentingan kelas. Ya, kalau mah untuk kepentingan nasional berarti berhubungan dengan perekonomian APBN secara keseluruhan. Jadi jawabannya adalah Alpha. Ya, kenapa bukan? Ada nanti yang bertanya, Kak, kenapa bukan Charlie dengan error? Ya. Karena
Charlie dan error itu tidak lebih baik daripada alfa. Alfa menjawab makna mengenai nasionalisme ekonomi. Ada yang bertanya nih, good nih pertanyaannya. Pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya seperti ini. Maksud konsep kekeluargaan itu apa? Begini. Kekeluargaan itu seperti konsep kekeluargaan. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai kekeluargaan kan itu sila kelima ya. Jadi nilai dasar kekeluargaan dan gotong royong itu ada di sila kelima. Kekeluargaan yang dimaksudkan di sila kelima itu bukan keluarga asli ya. Keluarga itu adalah kita satu rasa, satu wilayah, satu bangsa, satu tanah air maksudnya ya di sila kelima itu. Nah, di situ disampaikan bahwa kekeluargaan di sini adalah kita sama-sama mewujudkan tujuan nasional. Ya, itu makna dari kekeluargaan yang ada di pasal 33 ayat 1 tersebut. Jadi bukan maknanya kekeluargaan itu saya dengan istri saya, dengan anak-anak saya, bukan. Karena kalau makna seperti itu berada di sila kedua. Tapi nilai dasar kekeluargaan dan gotong royong yang ada di sila kelima adalah konsepnya bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya? Seperti itu. Aman? Otak aman? Ya, kalau yang berapa itu dia lebih mengarah kepada arti keluarga itu sendiri. Jadi dia betul-betul makna keluarga. Makna keluarga itu pada sila kedua. Padahal yang dibicarakan adalah perekonomian. Perekonomian ini kan lebih mengarah kepada negara yang ada di sila kelima. Aman? Besti, aman, Besti? Otak? Saya mencium bau hangus? Coba dicek otaknya aman. Nggak aman ya. Oke. Ini satu lagi. Ya, bismillah. Berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Satu nomor lagi. Hati nggak aman, tapi kembalikan ke sila pertama. Ya, make sure satu lagi ya sebelum adik-adik semua tidur terlelap malam ini. Ini gampang sekali mah, ini bonus ini kalau ketemu sama soal begini-beginian mah. Ya. Saya hapus dulu. Kalau ketemu sama soal-soal nomor 15 kayak gini ya, ini gertak sambal namanya. Kalau soal seperti ini. Silakan jawab. Semangatnya. Ya, yakin alfa. Iya, nanti saya bagikan semua supaya saya dapat amal jariah. Ya, nanti saya share semuanya. Ada yang mau share ke pesaingnya boleh, mau pajang di tempat tidurnya boleh. Si Erlan. Ingat, simbol sila kedua itu adalah simbol sila kedua. Sama kunci jawabannya. No. Kalau mau kunci jawabannya, silakan menulis sendiri jawabannya. Si Fauzi. Fauzi kalau mau kunci jawabannya ke Panrita besok. Si Fauzi mah ada kelas pemantapan dia nggak pernah datang. Oke, sudah? Gampang toh? Jadi kalau ketemu sama soal seperti ini, jangan langsung kaget. Ya, jangan langsung kaget. Lihat saja apa yang ditanyakan. Ya, kalau misalkan ada soal seperti ini, langsung saja ke
optionnya berdasarkan data di atas, faktor yang rentan mendorong terjadinya konflik pada masyarakat. Ya, berarti dicarinya yang negatif toh, faktor yang rentan mendorong terjadinya konflik kan? Berarti karena yang ditanya yang sering membuat dia konflik, berarti dia jawabannya pasti yang negatif. Ya kan? Kan nggak mungkin 5 tuh. Berarti kita coret tuh yang delta sama error. Terus berpikir terbuka juga benar. Berarti yang jawab. Jadi jawabannya apa deh? Gitu. Kan nggak sampai 1 menit. Karena dicarinya negatif, berarti negatif saja. Berserah apa artinya? Ya, jadi di sini dia berprasangka buruk, prejudis, toleran. Nah, ada yang bertanya apa itu prejudis? Ya. Apa yang dimaksud dengan prejudis? Jadi prejudis itu, mari kita cari. Saya juga lupa. Prejudis adalah berprasangka buruk. Sorry, saya lupa tadi. Jadi kalau prejudis itu sama dengan berprasangka buruk. Labeling itu dia sama dengan skeptisisme. Jadi saya ulang, labeling itu sama dengan makna skeptisisme. Skeptisisme. Sorry. Maaf ya. Dia tulisannya gini. Skeptisisme. Jadi skeptisisme itu diartikan sebagai labeling. Artinya apa? Dia mengeneralkan ciri khas kelompok itu menjadi ciri khas yang negatif. Jadi kayak contoh nih kayak gini. Yang paling hot itu kayak gini. Teroris itu pasti yang berjenggot dan celananya kebanjiran. Ya kan? Jadi makna teroris selalu dikait-kaitkan dengan labeling yang tadi saya sampaikan. Contohnya lagi apa? Di zamannya Soeharto sempat terjadi skeptisisme. Ini soal tahun 2020 sekolah kedinasan. Dia bilang seperti ini. Pada era Soeharto itu sempat ada kasus di mana semua orang yang bertato dianggap sebagai penjahat sehingga dia berhak untuk dibunuh. Itu di zamannya Soeharto ya. Saya tahu adik-adik belum lahir ya pada zaman Soeharto, tapi waktu itu seperti itu. Menganggap seperti itu dikatakan skeptisisme, di mana memberikan labeling ya buruk terhadap kelompok tersebut sehingga ketika ada yang memiliki ciri khas sama dengan kelompok tersebut, maka melekatlah labeling negatif terhadap orang tersebut. Jadi labeling seperti itu. Sehingga jawabannya ya sudah. Jawabannya adalah 1, 3, 4. Alfa jawabannya. Oke. Ada pertanyaan? Adik-adik semua, bagaimana? Sudah tidur? Saya itu dapat juara 1 di kantor untuk menidurkan orang-orang ketika saya ya, karena materinya ya Allah. Ya, subhanallah. Mari kita berjuang ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Ada semua? Oke, saya baca kolom komentar dulu ya. Kak, SKD kerjain apa dulu ya? Kalau saya ditanya ini, biasanya saya jawab seperti ini. Kenali kemampuannya adik-adik semua. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh ya, saya ini background pendidikan saya hukum. Cuman, saya adalah orang yang terjebak, bukan terjebak ya, yang terjebak pada takdir. Saya itu di SMA, termasuk masuk di kelas yang anak IPA lah, yang sudah diprediksi akan masuk di dokter. Cuman akhirnya masuk di Fakultas Hukum, takdir berkata saya harus masuk di Fakultas Hukum, sehingga pada saya seleksi CPNS, saya itu lebih jagonya di TIU daripada di TWK. Jadi ketika saya mengerjakan CPNS, saya lebih duluan kerja yang menurut saya bisa membangun mood. Apa yang mau mood? Yang saya jago. Dulu waktu saya tes CPNS, saya jagonya di TIU, makanya saya kerjanya TIU dulu. Setelah itu, saya kerja TKP sebagai
penetralisir. Jadi saya netralisir dulu diri saya. Itu kalau adik-adik pahami dirinya. Ada juga, jadi sebenarnya tips kalau ditanya yang mana duluan, saya nggak bisa kasih advice sama adik. Saya nggak bisa kasih saran yang general sama adik. Jadi kenali kemampuan adik semua. Ada juga orang yang gampang terdistract. Kalau gampang terdistract, sebaiknya pisah antara TWK dengan TKP karena butuh penalaran kedua-duanya. Jadi kalau mau kerja TKP dulu, berarti selingi dengan TIU baru TWK. Jadi kembali lagi kepada masing-masingnya ya. Saya nggak bisa kasih saran kalau misalkan yang mana lebih duluan. Tapi manajemen waktu adalah kunci dalam mengerjakan soal SKD. Terus ada yang bertanya nih, Hanan, Kak, kalau berkaitan dengan merawat tradisi itu masuk bela negara ya? Tradisi atau yang segala berkaitan dengan adat. Ya, kalau dia disandingkan nasionalisme, bela negara, patriotisme, pertahanan negara, dia akan masuk di bela negara. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada semua? Ada juga tadi. Terus soal kan nanti kalau ada soal yang belum terjawab, kalau besok dibahas gimana? Iya, betul. Jadi soal saya kan ini ada 20 nomor. Jadi nanti yang akan saya kirim malam ini adalah yang saya sudah jelaskan. Sedangkan sisanya besok akan saya gabung dengan soal yang berhubungan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Ya, di insya Allah akan saya bahas semuanya. Jadi malam ini yang akan saya bagi ke admin adalah slide saya tadi dan soalnya. Ya, jadi saya berdoa mudah-mudahan saya bisa menjadi salah satu komponen yang membantu adik-adik lulus menjadi praja di sekolah kedinasan. Oke? Tidak ada lagi pertanyaan? Ya, sudah ya, saya sudah jawab semua. Jadi, ya, karena budaya itu masuk Sinaian Good. Ya, betul. Oke, tidak ada lagi pertanyaan. Kita ketemu besok. Yang besok ujian, ada di semua tidurlah, tidur dan tidur. Jangan tegang. Ya, jadi silakan tidur, ikhlaskan besok. Siapa tahu mau bersedekah, ya boleh. Ya, hubungi saja admin. Siapa tahu mau share-share bisik-bisik tetangga mengenai FR, atau misalkan adik-adik dapat FR, ya mau share ke kami, maksudnya adik-adik belum ujian tapi dapat FR, mau hubungi kami untuk dibahas, boleh. Oke, saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa besok. Sama-sama.